Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel kami yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat YouTube yang berbahagia atau yang senantiasa yang saat ini sedang santai, yang saat ini sedang bekerja, yang saat ini punya aktivitas-aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, itu merupakan daripada kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, atau yang hari ini yang istirahat sedang tertidur, atau mungkin juga yang sedang tertidur di kursi dan lain sebagainya. Baik, sahabatku yang tercinta, berbicara terkait mengenai sebuah usaha, secara otomatis ketika seseorang berkeinginan untuk membuka usaha, dalam framing seseorang tersebut bahwasannya pasti beliau berkeinginan bahwasannya ketika dia buka usaha dia harus punya keuntungan atau mendapatkan keuntungan atau surplus setiap harinya. Manakala apa yang dia katakan, apa yang dia jual, kemudian dia membuka usaha, secara otomatis keinginan tersebut pasti ada pada diri seseorang atau diri seseorang yang ketika itu dia membuka sebuah usaha. Tetapi manakala usaha yang kita buka itu memang secara otomatis pada dasarnya orang akan mengharapkan keuntungan yang tinggi dan lebih tinggi. Nah, di mana ketika kita ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi dan lebih besar, maka di situ nanti kita akan kecewa dengan sebuah tragedi atau misalkan kejadian di mana ternyata ketika kita buka usaha tidak mendapatkan keuntungan yang besar, malah mendapat keuntungan yang kecil, bahkan malah itu merupakan sebuah risiko. Oleh karena itu risiko seseorang yang membuka usaha itu, dia harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia harus berpikir bahwasannya rugi dan untung itu sudah biasa dalam sebuah bisnis maupun dia membuka sebuah usaha dan lain sebagainya. Dalam sebuah bisnis itu rugi dan untung sudah biasa. Nah, ketika dia mau mendapatkan keuntungan, maka dia punya tahapan tersendiri. Dan ketika dia tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, maka ya secara otomatis bisa saja dia untungnya sedikit atau rugi. Maka itu tergantung manajemen yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu ketika kita baru memulai sebuah usaha, janganlah kita berpikir bahwasanya kita harus mendapatkan keuntungan yang besar. Maka berpikir ketika kita membuka sebuah usaha dan misalnya katakan kita membuka usaha jualan bakso. Jualan bakso ini, ketika kita berpikir bahwasan bakso ini di mana-mana ada pasti. Dari Sabang sampai Merauke, orang penjual bakso pasti ada. Orang yang menjual bakso pasti ada. Nah, tidak dipungkirin lagi bahwasanya ketika kita menjual bakso, kemudian variasi kita hanya itu saja yang kita lakukan, maka tidak menutup kemungkinan ketika variasi kita itu saja, kemudian dari rasa juga kita tidak sesuai. Misalkan kita pendatang baru baru membuka usaha bakso, sedangkan ada pendatang lama. Ketika pendatang baru dan lama ini, variasi rasa kita lebih dibawa daripada pendatang lama, maka secara otomatis kita akan jatuh. Kita tidak bisa
mensetarakan diri kita dengan seseorang itu atau pendatang lama tersebut. Maka itu buatlah sebuah variasi rasa di mana rasa ini bisa dinikmatin oleh orang-orang yang datang di usaha kita atau orang yang menikmatin bakso yang kita buat gitu. Nah jadi kemudian setelah itu ketika kita mau membuka usaha ini, jangan kita meletakkan harga yang terlampau lebih tinggi. Jangan kita meletakkan harga di mana harga tersebut terlampau bahwasanya orang tidak bisa datang ke lapak kita. Maka letakkan harga umum katakan, atau harga di bawah itu tapi tidak terlampau menjatuhkan daripada harga-harga pendatang lama begitu kan. Nah jadi letakkanlah harga sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, maka jangan terlalu tinggi ketika kita sebagai pendatang baru. Nah, ketika kita sebagai pendatang baru, orang tidak mengerti bahwasanya bakso yang kita bikin, bakso yang kita buat, bakso yang kita jual, belum tentu orang-orang itu tertarik. Maka pertama kan mereka akan mengamati, datang, merasakan rasanya seperti apa. Nah, ketika mereka sudah menikmati rasanya enak dan sebagainya dan harganya bagi mereka terjangkau, baik, sesuai dengan rasa, mereka akan datang. Tetapi ketika kita terlampau meletakkan harga tinggi, kemudian rasa yang kita buat juga tidak sesuai dengan lidah seseorang tersebut atau konsumen tersebut, secara otomatis ya mereka akan datang ke pendatang lama. Kita sebagai pendatang baru ya terlampau akan tersingkir. Maka itu kita tidak boleh berpikir bahwasanya kita harus mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak. Kita harus meletakkan harga yang tinggi, tidak. Tapi letakkan harga yang sesuai. Harga umum, harga yang sesuai dengan apa yang kita buat. Kemudian bikinlah sebuah rasa di mana rasa tersebut nikmatin oleh konsumen-konsumen yang datang. Dan kemudian pelayanan kita ketika kita melayanin konsumen itu, bikinlah sebuah pelayanan di mana pelayan tersebut seseorang itu merasa dihargai, konsumen itu merasa dihargai. Maka banyak yang pepatah mengatakan bahwasanya konsumen itu adalah raja. Maka kita layani selayaknya kita melayani daripada orang tua kita, gitu kan? Kita layani selayaknya, sebaik mungkin kita layani. Karena di sisi lain, ketika kita ingin dikenal secara brand, dikenal secara rasa, kemudian dikenal secara bentuk variasi kita, maka secara otomatis dari bentuk pelayanan inilah yang kita tumbuhkan, kita perbaiki dan lain sebagainya, pasti insya Allah akan dimudahkan. Jadi ada 3 kategori yang harus kita jalankan, yaitu bagaimana bentuk daripada rasa kita, variasi rasa kita harus menarik, harus dinikmatin oleh lidah seseorang, lidah konsumen. Kemudian tarif katakan atau harga daripada usaha kita itu tidak boleh terlampau tinggi, harus meletakkan harga umum atau di bawah itu, karena kita pendatang baru. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan. Dari sisi pelayanan sangat penting, walaupun memang rasa kita oke menarik, kemudian harganya menaik, tapi pelayanan kita kurang baik, maka orang akan menjauh. Maka ketiga kategori ini, ketika opsi ini, artinya kategori ini tidak boleh kita jauhkan dari sebuah usaha kiramai, usaha kuliner misalkan seperti itu. Katakan ini usaha bakso gitu kan. Gitu. Ini tidak boleh kita jauh dari sini. Kalau kita jauh dari hal ini, maka secara otomatis kita akan terlampau akan ditinggalkan. Seharusnya keinginan kita orang banyak berdatangan ke usaha kita, malah orang jauh. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah begitu juga dengan usaha-usaha yang lain. Usaha yang lain jangan terlampau melebihi daripada faktor kita mengambil sebuah keuntungan yang tinggi. Jadi ambillah keuntungan yang sesuai. Letakkanlah harga yang baik, yang bisa dinikmatin oleh orang banyak. Jadi seperti itu ya, sahabat atau sahabat YouTube yang berbahagia.
Jadi seperti itu yang kami ingin sharing di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri. Saya sendiri selaku yang saat ini sedang berusaha untuk memotivasi diri saya sendiri dengan saya punya usaha sendiri dan sebagainya, dan juga sahabat YouTube yang lain. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Demikian, jangan lupa ya, subscribe, like, dan tonton sampai selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.